mempermainkan ekonomi Indonesia tuh, yang sekedar cari untung lalu kabur lagi itu karena sifat ekonomi kita yang apa namanya pindah-pindah footloose tanpa bisa dikejar oleh negara. Jadi mereka para spekulan juga mengintip dengan cara saksama bagaimana lalu lintas moneter Indonesia, bagaimana kapasitas politik yang memungkinkan mereka melihat bahwa ini saatnya untuk ambil untung pendek dan jangan main panjang. Kira-kira begitu. Dan kita tahu sistem internasional itu semacam mengikuti algoritma kasino itu, di mana dimungkinkan ya pasang di situ dulu, nanti urusan belakangan tuh, begitu tanda-tanda berbahaya cut loss itu. Dan sinyal ini yang mulai dicemaskan sebetulnya oleh mereka yang menghitung secara teliti kondisi ekonomi. Dan kita mulai lihat bagaimana justru dari dalam Gerindra sendiri yang punya think tank tentang ekonomi itu mulai terlihat ada crack di situ. Tidak seutuhnya lagi menganggap bahwa Danantara misalnya akan jadi mesin untuk memelihara harapan menuju ekonomi 8%, dan kapasitas dari Danantara ini tentu dimungkinkan oleh sejarah karena yang memimpin adalah Presiden Prabowo sendiri, yang ide Danantaranya datang dari ayahnya itu. Tapi orang mulai mempersoalkan juga apakah idenya masih sama seperti yang dibayangkan oleh Profesor Sumitro Djohadikusumo di 20, 30 tahun, 40 tahun yang lalu tentang fungsi Danantara untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Itu juga masih tanda tanya itu, karena terbaca ada perselisihan paradigma bahkan di dalam tim ekonomi Gerindra sendiri. Tapi oke, kita balik lagi pada keadaan hari ini bahwa Lebaran akan sepi dan banyak yang mungkin menunda untuk Lebaran karena nggak enak kalau pulang mudik itu nggak bawa oleh-oleh. Sementara yang di kampung merasa bahwa pasti akan ada oleh-oleh karena mereka juga berharap bahwa tetesan atau spill over atau apa trickle down efek ekonomi dari mereka yang bekerja di Jakarta kalau mudik itu akan berubah menjadi semacam pesta kecil. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka akan ada psikologi yang miris bahwa di desa tidak dibawa oleh-oleh, sementara yang di kota itu malu untuk pulang karena tidak bawa oleh-oleh tuh. Nah, di situ mulai terjadi juga semacam disparitas mental atau disparitas etis. Dan kalau dia bertemu dengan kesulitan politik atau ketegangan politik yang masih tinggi hari-hari ini, maka Indonesia berbahaya lagi, masuk lagi dalam terowongan kegelapan. Tapi selalu ada poin di dalam pembicaraan kita. Kita memberi peringatan, kita memberi analisis, dan kadang-kala mereka yang memuja-muja rejim sebelumnya menganggap bahwa nanti akan selesai toh akan dapat limpahan investasi yang sampai sekarang zonk sebetulnya. Jadi selalu ada upaya untuk menerangkan persoalan dari perspektif akademik.